hujan turun lebat, tanah yang sudah retak-retak dan kering gersang langsung menjadi subur, hijau tumbuh rumput, kayak permainan komputer Pak, langsung tumbuh rumput. Hewan ternak yang menjadi tulang belulang berbungkus kembali dengan daging, kemudian daging itu membungkus seluruh tubuh dan hewan itu berdiri penuh susunya. Lah siapa yang nggak akan terpukau, siapa yang tidak akan terpedaya melihat atraksi yang sangat luar biasa itu. Kemudian Dajjal juga, kata Rasulullah, di tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat panas membara, api yang besar. Saat dia berjalan, jalur yang tadi ditempuhnya membentuk sungai api. Sementara dari sebelah kirinya, kata Rasulullah, ini tidak boleh ditakwilkan. Ini tidak boleh ditakwilkan, jangan ditakwilkan, dianalogikan dengan ini itu, tidak boleh Bapak. Di sebelah kiri, tangan kirinya mengeluarkan air yang sangat banyak dan air itu bening, sejuk. Dengan kecepatan jalannya Dajjal, air tersebut membentuk sungai yang bening. Kata Rasul, jika kalian ditangkap oleh Dajjal, dipaksa oleh Dajjal memilih salah satu di antara dua itu, seberat apapun keadaan kalian, kata Rasulullah, pilih apinya Dajjal. Pilih apinya Dajjal, masukkan kepala kalian ke dalam api Dajjal itu, maka kalian akan merasakan hawa yang sejuk, seperti kasus Ibrahim dibakar oleh Namrus dan bala tentaranya. Masukkan kepala kalian. Jika kalian telah memasukkan kepala, masukkanlah seluruh tubuh kalian. Insya Allah ini orang selamat dari fitnah Dajjal, dan kalaupun dia meninggal, dia akan syahid dengan izin Allah. Imannya tidak akan terkikis. Kan ditangkap Dajjal, nggak bisa kesihirkah dia Ustaz? Dia sudah baca Al-Kahfi. Orang yang baca Al-Kahfi, sihir Dajjal tidak akan tembus, kekuatan Dajjal tidak akan mampu menembusnya. Subhanallah. Kaum muslimin, jangan masuk ke sebelah airnya Dajjal. Orang yang masuk ke airnya Dajjal, orang kan lagi haus tuh Pak ya, nyemplung langsung ke airnya Dajjal, dia akan masuk dalam neraka jahanamnya Allah, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kaum muslimin, di belakang Dajjal ada gunungan makanan. Jadi kemana Dajjal datang, makanan itu mengikutinya. Banyak bala tentara dan pasukannya membawa makanan, diserak-serakkan dan dibagi-bagikan pada penduduk. Makin banyaklah manusia yang ingin menjadi pengikut Dajjal. Lalu Dajjal meninggalkan kota itu. Kata Rasulullah, demi Allah, siapa yang kafir kepada Allah, beriman kepada Dajjal, walau hanya sesaat dia kafir kepada Allah, kemudian Dajjal meninggalkan kota itu, dia tidak akan pernah taubat seumur hidup kepada Allah, dan dia tidak akan pernah masuk lagi ke dalam Islam selama-lamanya. Dia akan mati dalam keadaan kafir. Baik Bapak Ibu, saya bertanya, 3 tanda yang ditanyakan Dajjal tadi. Yang pertama, mata air Zuhar. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Dan yang ketiga, Danau Tiberias. Sekarang apa ada HP Androidnya? Silahkan dibuka, search, tanyakan sama Mr. Google, buka keterangan masing-masingnya, coba lihat bagaimana kondisi 3 ini. Yang pertama, mata air Zuhar. Bapak, mata air Zuhar ini dekat tempatnya dengan, masih di Syam, 3 ini di Syam ya, ini dekat tempatnya dengan Danau Tiberias. Mata air Zuhar ini sudah 2 tahun terakhir airnya boleh dikatakan sudah dikatakan berhenti Pak. Penduduk sudah tidak bisa lagi bercocok tanam dari mata air Zuhar. Allahu Akbar. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan. Baisan itu di mana Bu? Baisan itu letaknya perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma ini Pak, buahnya banyak, tanahnya subur, tapi 7 tahun terakhir kebun kurma ini sudah mulai rusak buahnya dan menjadi sedikit berbuah. Dan 2 tahun terakhir kebun kurma Baisan ini sudah tidak menghasilkan buah sedikit pun saat ini. Ini yang menjadi gempar para ulama di Timur Tengah sekarang. Kemudian Danau Tiberias. Di mana Danau Tiberias? Danau Tiberias itu posisinya di Israel hari ini. Israel Pak. Tahukah Bapak Ibu bagaimana perkembangan Danau Tiberias? Tahu? Danau Tiberias Bu, itu danaunya nggak dalam dan nggak begitu luas. Ibu bisa buka di YouTube, yang biasa membuka YouTube, coba lihat, buka saja Danau Tiberias kondisinya sekarang. Danau Tiberias ini adalah sumber air, sumber hidup satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka mengandalkan hidup mereka dari danau ini. Sekarang kondisi danau itu, danau ini tidak pernah susut airnya ya, nggak pernah susut. Tapi sejak tahun 2003
sampai tahun 2013, hanya dalam hitungan 10 tahun, danau ini dari permukaan sampai ke dasar dalamnya cuma 45 meter Pak, 45 meter. Sejak 2003 sampai 2013 danau ini sudah susut 16 meter. Masya Allah, 16 meter. Tahun 2012 sekali-kali sebuka di YouTube bagaimana televisi Israel dengan resmi mengumumkan kepanikan negara Israel di sana. Sebab apa? Sumber kehidupan dan sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel sudah mengalami penyusutan air yang sangat signifikan. 2012, dan itu apa sudah ada di YouTube sekarang. Akhir 2015, kondisi danau sudah menunjukkan bagian dasar danau yang paling menonjol sudah kelihatan seperti pulau kecil. Maknanya apa? Airnya semakin susut, semakin menyusut seperti ini. Ini akhir 2015. Kondisi danau Tiberias sudah diumumkan oleh pemerintah Israel sudah melewati garis merah sampai garis hitam, sehingga danau ini diumumkan tidak layak lagi airnya untuk dijadikan air minum oleh penduduk Israel. Sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel sekarang adalah air laut yang disuling. La haula wala quwata illa billah. Wahai hamba Allah, ketika berita ini disampaikan kepada Syekh bin Baz, ketika beliau masih hidup, beliau menangis dan beliau berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah dia zaman kita, inilah zaman Dajjal itu akan keluar. Zaman saya, zaman Bapak hidup, Dajjal ini akan keluar. Berat hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali kalau jumpa Dajjal dipastikan belum tentu selamat imannya. Bapak Ibu, Dajjal akan keluar. Kapannya Allahu a'lam, tapi tanda-tandanya sudah lengkap. Mungkin ada di antara kita yang berkata begini, Pak Ustadz, kayaknya saya bukan mudah percaya kayak gitu deh, ngandalkan YouTube lalu langsung percaya. Hadisnya sahih tentang 3 fenomena itu, sahih Imam Muslim. Tapi Pak Ustadz, saya kalau nggak ngelihat langsung, saya nggak percaya. Kan ada tipe orang kayak gitu kan, bibirnya pakai kayak gini lagi. Saya nggak percaya itu Pak Ustadz. Mengandalkan YouTube, itu kan media massa, bisa saja direkayasa, bibirnya kayak gini, jelek nggak? Ada tipe orang yang kayak gitu loh Pak. Di ensiklopedia akhir zaman atau di zikir akhir zaman dibaca, Dajjal nanti akan bertemu dengan seorang remaja lelaki yang tidak bisa tunduk kepadanya. Udah ditakut-takuti, udah dinampakkan, diatraksikan kekuatan kemampuan Dajjal, bahkan sudah disihir segala macamnya, nggak tembus-tembus. Remaja itu tetap tegar dengan imannya dan dia tidak pernah mau tunduk kepada Dajjal. Dajjal marah. Dajjal berkata kepadanya, "Kamu kenapa tidak sujud kepada saya?" Ini hadis ya. Si remaja itu berkata, "Kamu adalah Dajjal dan kami umat Islam hanya sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Saya tidak akan pernah sujud kepada Anda." Kata Rasulullah, Dajjal marah. Maka dijambaknya rambut remaja laki-laki ini, kemudian tangannya sebelah kanan menggenggam gergaji. Remaja ini meninggal dunia syahid, dikeliling oleh Dajjal 1 kali keliling sambil mulutnya berkomat-kamit membaca mantra-mantra tertentu. Ya, setelah mengelilingi 1 kali keliling, Dajjal berkata kepadanya, "Qum, bangkitlah kamu, hidup kembali." Awas, kalau sebelumnya adalah sihir, kalau yang kali ini kata Rasulullah bukan sihir, betul-betul atas izin Allah, tubuhnya kembali bertaut, kayak ilmu rawa rontek begitu Pak, kembali bertaut. Tubuh remaja ini bertemu kembali sampai ke kepala, ya, dan dia kembali berdiri tegap di depan Dajjal. Dajjal berkata, "Saya sudah tunjukkan kepada engkau tanda-tanda ketuhanan saya. Apakah engkau tetap tidak mau beriman kepada saya? Ayo sujud kepada saya." Apa kata remaja ini? "Sorry Jal." Dajjal, ya, "Sorry Jal. Justru dengan yang ente lakukan kepada saya, makin mantaplah keimanan saya. Ente asli Dajjal 100%. Kami sudah membaca sebuah hadis, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya